Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyanggi Aprianto dengan NIM 20651-014, kelas 7A D4 Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang tak terpisahkan. Dikarenakan perencanaan ini melihat ke masa depan, yaitu menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Sedangkan pengendalian ini melihat ke belakang, yaitu menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana yang telah disusun. Pembandingan ini kemudian dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran sesuai dengan tujuan masa depan yang diinginkan. Jadi, perencanaan ini adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa saja yang harusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan penganggaran ini adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dengan ukuran keuangan. Penganggaran ini memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Kemudian ada pun kelebihan yang didapat dari penganggaran. Yang pertama ini memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuat keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar untuk evaluasi kinerja. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Kemudian ada pun anggaran induk. Anggaran induk ini adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk anggaran induk biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Kemudian ada pun komponen utama anggaran induk, yaitu yang pertama ada anggaran operasional, aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan yang terdiri dari penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Untuk hasil utama dari anggaran operasi ini adalah laporan laba rugi. Kemudian yang kedua adalah anggaran keuangan, yang memuat rincian dari arus kas masuk dan keluar serta posisi keuangan secara keseluruhan. Untuk perkiraan aliran yang keluar dan masuk kas diperlihatkan dalam anggaran kas. Kemudian ada pun anggaran operasional yang terdiri dari perkiraan laba rugi sertai dengan laporan pendukung, yaitu pertama ini ada anggaran penjualan yang proyeksikan memuat perkiraan penjualan dalam unit dan uang yang telah disetujui oleh komite anggaran. Yang kedua ada pun anggaran produksi yang menjelaskan tentang berapa banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung jumlah unit yang diproduksi, diperlukan data jumlah unit yang dijual, serta jumlah unit pada persediaan awal dan akhir. Untuk perhitungannya, yaitu penjualan yang diharap per unit, ditambah dengan persediaan akhir per unit, dikurang persediaan awal per unit. Yang ketiga, ada pun anggaran bahan baku langsung yang merupakan anggaran pembelian dan bergantung pada penggunaan bahan dalam produksi serta kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan. Kemudian yang keempatnya anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini menunjukkan total jam kerja langsung yang diperlukan dari biaya yang terkait untuk membuat sejumlah unit produk dalam suatu anggaran produksi. Kemudian yang kelima, ada pun anggaran overhead yang menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tak langsung. Yang keenam, ada pun anggaran beban penjualan dan administrasi yang menjelaskan tentang pengeluaran yang direncanakan untuk non-produksi. Yang ketujuh, ada pun anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca dan juga memberikan masukan penting dalam penyusunan harga pokok penjualan. Kemudian, yang terakhir ini yang ke-8, anggaran harga pokok penjualan. Untuk yang merupakan harga yang diharapkan untuk barang yang dijual. Laporan ini terakhir sebelum membuat laporan laba rugi. Kemudian ada pun anggaran lainnya yang terdapat dalam anggaran induk. Adalah anggaran keuangan yang tersusun sebagaimana biasanya, yang terdiri dari anggaran kas, anggaran kinerja, dan juga anggaran pengeluaran modal. Kemudian, anggaran ini merupakan alat pengendalian suatu pengusaha yang bermanfaat untuk keperluan suatu perusahaan. Perlu diperhatikan ada dua hal penting, yaitu bagaimana menjumlah yang dianggarkan serta membandingkannya dengan hasil yang aktual dan mempertimbangkan dampak pada anggaran itu terhadap manusia.
Kemudian anggaran ini terdiri dari dua bagian, yaitu anggaran statis dan juga anggaran fleksibel. Untuk anggaran statis ini, anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditetapkan. Karena anggaran statis ini tergantung pada aktivitas tertentu, maka anggaran ini tidak begitu berguna bila digunakan untuk menyusun laporan kinerja. Untuk membuat laporan kinerja yang lebih berguna, biaya aktual dan juga biaya diharapkan harus dibandingkan pada tingkat aktivitas yang sama. Kemudian yang kedua ini ada anggaran fleksibel, yaitu anggaran yang menjadikan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama rentan aktivitas. Adapun tiga kegunaan utama dalam anggaran fleksibel, yaitu dapat digunakan untuk menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan. Yang kedua dapat digunakan untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas aktual. Yang ketiga dapat membantu para manajer menghadapi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan pada berbagai tingkat aktivitas. Kemudian anggaran ini seringkali digunakan untuk menilai suatu kinerja para manajer dengan cara untuk melihat umpan balik terhadap kinerja secara berkala. Yang kedua dengan insentif moneter dan non-moneter. Yang ketiga ini penganggaran partisipatif. Untuk umpan balik terhadap kinerja secara berkala, yaitu dengan cara memberikan laporan penilaian kinerja secara berbeda dalam waktu dan menjadikan mereka mengetahui keberhasilan upaya yang telah dilakukan dengan dapat mengambil tindakan korektif dan mengubah rencana bila perlu. Kemudian, adapun insentif moneter dan non-moneter. Untuk ini, individu termotivasi tidak hanya oleh hadiah. Selain faktor ekonomi, individu termotivasi oleh jaringan kompleks dari psikologi, serta faktor sosial. Hal yang digunakan untuk perusahaan mempengaruhi para manajer agar menyerahkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Insentif ini dapat bersifat negatif maupun juga positif. Insentif negatif ini menggunakan ancaman hukuman untuk memotivasi, sedangkan insentif positif menggunakan hadiah. Kemudian, adapun penganggaran partisipatif, yaitu dengan cara memberikan kesempatan bagi para manajer untuk menyusun suatu anggaran. Dalam hal ini, penekanan dilakukan pada pemenuhan tujuan secara umum, bukan pada setiap anggota. Untuk penganggaran partisipatif ini memiliki 3 masalah, yaitu yang pertama ini penetapan standar yang dapat terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Yang kedua, memasukkan slack dalam anggaran, yaitu dengan cara mengamankan anggaran. Yang ketiga ini partisipasi semu. Kemudian ada pun jenis-jenis anggaran lainnya yang terdiri dari anggaran untuk perusahaan jasa dan dagang dan juga anggaran dasar nol atau zero based. Untuk anggaran untuk perusahaan jasa dan dagang, pada perusahaan jasa yang mencari laba, anggaran penjualan juga merupakan anggaran produksi. Anggaran penjualan ini mengidentifikasi setiap jasa serta kualitasnya yang akan dijual. Karena tidak mempunyai persediaan barang, jadi maka jasa yang diberikan merupakan jasa yang terjual. Kemudian yang kedua ini ada penganggaran dasar nol. Penganggaran ini merupakan sebuah pendekatan alternatif. Operasi yang sedang berlangsung dianalisis dan kelangsungan kegiatan atau operasi dipertimbangkan atas dasar kebutuhan atau kegunaan bagi organisasi beban untuk membuktikan kegunaan pengeluaran yang diberikan kepada setiap manajer. Setiap subunit dalam setiap perusahaan mulai dari awal dan menyusun berbagai anggaran untuk setiap paket keputusan yang sedang dipertimbangkan. Sekian video pembelajaran yang bisa saya buat pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau selain halnya dalam video yang saya buat ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.